Syari, assalamualaikum. Karena Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Allah Hamba Allah di. di atas bumi di bawah langit. Oh iya benar banget ya. Silakan Majulah. pertanyaan. Ini Ustaz, Ah, saya mau bertanya, ah, ah. bagaimana cara menghilangkan rasa dendam? Apakah ada amalannya? Bagaimana Ustaz? Saya ingin minta penjelasan. Kayak kenal saya suaranya ini. Orang negeri ratu ya ini ya. Sifat dendam saya ini tidak bisa menghilangkan. Bagaimana Pak Ustaz? Oke. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Baik, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan dendam? Adakah amalannya, Ustaz? Dendam itu memang perkara yang buruk karena dia akan justru menghabiskan energi kita. Hmm. Jiwa kita akan tercabik-cabik oleh rasa itu dan nanti sebenarnya akan menjadikan kita lebih tidak fokus dengan agama. Karena fokus kita hanya pada masalah yang terderita di jiwa kita. Sementara orang yang kita dendami barangkali tidak menyadarinya. Barangkali orang itu tidak sengaja. Barangkali orang itu menunggu maaf kita. Barangkali orang itu lagi sedang asik-asiknya ingin beribadah kepada Allah. Sementara kita masih mendendam kepada dia. Oke, mungkin dia tahu kalau kita dendam, tapi itu justru akan menjadikan buruk kita. Mungkin orang yang kita dendami tadi akan melihat kita seperti singa ketika kita bertemu dengan dia. Kerugian itu justru pada diri kita. Itu satu kekurangan atau katakanlah kelemahan orang yang dendam. Nah, bagaimana caranya agar itu hilang? Sholatnya jangan pernah putus. Artinya jamaah di masjid. Terus banyak puasa. Kalau perlu saran saya puasa Daud. Puasa Daud itu apa? Ya puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Dendam itu akan hilang nanti, sama lama-lama akan hilang. Karena dendam itulah nafsu yang berkobar, yang tidak pernah padam. Mungkin kita menginginkan kematian dia. Berarti kalau dia belum mati, kita belum ikhlas. Dan itu justru akan menggerogoti amal kita. Amal kita akan habis, amal kita akan sia-sia kalau kita terus mendendam. Berarti dendam itu kan benci, Mbak. Kita nggak boleh membenci. Yang berhak menghukum adalah Allah, yang berhak membunuh adalah Allah, yang berhak membalas adalah Allah. Mungkin memang dia salah, mungkin memang kita benar, tapi kebenaran dan kesalahan itu hanya Allah yang bisa memutuskan apakah kita salah atau kita benar. Tetapi memang kita bisa mengimbangkan, menimbang-nimbang bahwa kita yang benar. Oke, jenengan yang benar lah sekarang. Tetapi rugi juga kalau kita sampai terus masih dalam keadaan dendam. Kemudian banyak-banyak baca Robbi Syrahli Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berangkat pengen ketemu dia, Robbi Syrahli Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau dengan doa juga begini, Allahumma jalil hayata ziyaratan li min kulli khair wa jail mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini adalah hidup yang penuh tambah, yang bertambah terus atas kebaikanku. Ya Allah, jadikan kematianku nanti adalah kematian yang berhenti dari segala keburukan. Dan segala keburukan ini adalah termasuk dendam tadi. Banyak baca qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Itu semua usaha manusia agar Allah nanti yang membukanya. Dan nanti kalau kita sudah menjadi orang yang mukhlas, sebagaimana kajian kita kemarin, selesai Mas. Selesai. Jangan mukhlis tapi mukhlas, gitu loh. Kalau sudah mukhlas itu enggak lagi terkontaminasi oleh malaikat, terkontaminasi oleh setan. Kita kemarin udah bahas tuh. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, tangguhkan kata iblis kepada Allah, yang itu disebut dengan bahasa keren adalah transaksi kegelapan atau deklarasi kegelapan. Ya Allah, tangguhkan nyawaku, hidupku sampai kiamat. Aku akan buat indah
perkara yang buruk di mata manusia. Aku akan gelincirkan manusia, salah satunya dengan perkataan yang buruk, dengan sifat dendam yang ditanamkan di hati kita oleh iblis, oleh setan itu, termasuk juga perkara yang akan menggelincirkan kita. Lalu kemudian di dalam kitab itu disebutkan, dan itu adalah perkataan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau buat ikhlas. Nah, kemarin udah kita bahas tuh. Engkau pilih untuk engkau titipkan ikhlas di hatinya. Maka jenengan berdoa terus kepada Allah agar supaya Allah memberikan ikhlas di hati kita. Kalau udah ikhlas, selesai dunia ini. Mau orang bertingkah apapun dengan kita, menjengkelkanlah dia, kita tidak akan pernah terpengaruh kalau sudah ikhlas. Dan bukan ikhlas tapi adalah mukhlas, yaitu orang yang Allah pilih, yang menitipkan ikhlas di hati kita. Itu. Oke, jadi itu tadi sahabat BKM Itu. FM, mengikhlaskan memang perlu tahapan dalam diri kita ya, agar betul-betul kita bisa merelakan mengikhlaskannya. Dan itu sulit, tapi akan lebih indah nanti untuk ketika kita sudah mengikhlaskan, hati lebih plong. Dan ini akan mempengaruhi kesehatan kita, Ustadz ya, dan mempengaruhi amal ibadah kita juga. Dan mohon maaf sahabat BKM FM, mohon diikhlaskan untuk tidak telepon lagi karena waktunya terbatas ya. Oke, ada pesan silakan Ustadz. Terima kasih. Baru kita sambung lagi. Ya, Mbak Ocha, pendengar DBKM dimanapun Anda berada, memang betul Masya Allah, kalau kita dendam itu luar biasa, energi kita habis. Dan tip yang kita berikan tadi adalah tip untuk umum. Secara pribadi jenengan bisa WA saya 0813 77750279. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih juga untuk Anda sobat BKM FM yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Insya Allah esok kita hadirkan kembali narasumber dari Kementerian Agama untuk menambah wawasan kita. Dan setelah jeda iklan berikut ini, kita akan dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami di 100,1 BKM FM.